Halo guys, ketemu lagi sama gue, Benny Saputra dari One Trip Motor Shop. Apa kabar kalian semua? It's been a while ya. Jadi udah cukup lama kita nggak mengemas video, membahas sesuatu. Bukan karena apa ya, satu kesibukan, kedua juga seperti biasa saya nggak mau sekedar memberikan konten di YouTube. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat menarik menurut saya, patut untuk kita bikin videonya. Karena intinya adalah kita bikin video, saya pengen berbagi apa ya, motor, karena kita di dunia motor ya, ada sesuatu motor yang kita bangun, customer bangun, menarik dan menurut saya layak untuk dinikmati buat kita semua. Itulah pasti saya akan bikin YouTube channel, video YouTube-nya. Oke, sekarang kita ada Honda CB500X 2021 yang udah 80% dibangun. Kita akan bahas apa aja yang dipasang, why, dan functionnya apa. Oke, jadi Honda CB500X ini customernya dilayani oleh customer service kita, salah satunya namanya Fridayanto. Kalian yang One Trip Squad pasti tahu, Bro Fui Fui. Ternyata owner dari motor ini juga sudah tahu apa yang diinginkan dan juga dia mengenal SW Motec Germany. Kita selaku SW Motec Indonesia, importer dan distributor resmi untuk parts adventure dari SW Motec ini, diberikan kesempatan untuk upgrade motor ini dan doi inden waktu itu. Doi yang browsing sendiri di website, lalu konsultasi juga dengan kita, apa fungsinya, kira-kira cocok nggak buat kebutuhan dia. Dan akhirnya barangnya udah sampai, walaupun baru 80%, sebagian belum nyampe, tapi sebagian udah diinstal. Apa aja sih yang di-upgrade di motor ini? Nah, kita lihat satu-satu gini. Untuk masalah performance, secara since CB500X saya rasa digunakan lebih ke arah touring ya. Kalau motor digunakan touring, tentu kita oke untuk kita melakukan upgrade. Salah satunya di motor ini yang kita upgrade adalah baru exhaust. Exhaust system yang digunakan versi slip-on kit. Ini adalah slip-on kit dari Aero Italy dengan silencer tipe Thunder Carbon. Jadi ini full bodinya karbon dan ujungnya carbon cap. Slip-on saja karena header ke depan masih menggunakan standar. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena kita menginginkan upgrade performance ini slightly better, tapi tetap comfortable. Dengan slip-on kit, suaranya itu lebih tertata dan juga menurut saya sangat cukup untuk penggunaan touring. Nah, ini adalah salah satu exhaust system dari Aero Exhaust yang berhomologasi. Jadi kalau kalian tahu bahwa di dunia exhaust itu juga ada homologasi atau standar berdasarkan kebutuhan. Di negara-negara seperti Eropa dan juga Amerika, itu ada standar emisi suara yang harus di-matching oleh produsen knalpot. Nah, salah satunya tipe ini. Dengan tipe slip-on Thunder Carbon plus DB Killer, exhaust ini berstandarisasi dan pass dalam uji emisi suara. Since dia di Indonesia, nanti dia akan bisa dapat pilihan, tergantung dia pemakaiannya gimana dan seleranya gimana, ya dia bisa lepas pasang DB Killer sesuai kesenangan dia, tapi kita ada rekam suara tanpa DB Killer dan kita juga uji dengan decibel meter, jarak 1 meter daripada mulut exhaust dengan sudut 45 derajat. Nanti kalian bisa lihat berapa dB-nya ketika idle, RPM low, medium, dan passive layer. Seperti biasa kan kalau stage 1 lah ya, buat easy upgrade, gas masuk diperlancar, gas buang diperlancar, combustion di upgrade. Di motor ini sebenarnya pengen upgrade filter udaranya, cuma sayang sekali spring filternya kita lagi kosong. Kaitan dengan safety, motor ini yang kita improve adalah di brake systemnya. Sekali lagi karena ini motor touring dengan cruising speed yang udah memang ownernya juga tahu, karena orangnya bukan orang yang baru naik motor. Yang di upgrade adalah ke arah selang rem.
Kalian tahu ya, selang rem itu sesimpel itu upgrade-nya. Mungkin beberapa dari kalian merasa hal yang sangat basic untuk di-upgrade selang rem, gak berguna apa-apa. Itu salah. Karena kita tahu selang rem itu komponennya ada disc brake-nya, kaliper alias si kampasnya juga, lalu brake hose. Motor ini juga ada ABS sistemnya, lalu master rem juga berpengaruh. Semua elemen pasti berpengaruh. Nggak semua motor sebenarnya dapat dari OEM under spec. Ini menurut saya ya, tergantung kebutuhan ya. Nggak semua motor datang dari pabrikan itu under spec. Beberapa udah bagus banget, beberapa ada yang bagus tapi elemen tertentu yang kurang. Nah, kalau di motor ini saya merasa karena penggunaannya juga, jadi ubahan yang pertama dia lakukan adalah brake hose. Kan banyak yang nyepelin ini peran dari brake hose. Most of people ganti brake hose tapi dengan reason bahwa lebih ke arah modifikasi, lebih ke arah estetika. Nggak ada yang salah dengan estetika, tapi kita harus tahu fungsi sebenarnya dari uang yang kita bayarkan untuk melakukan upgrade tersebut adalah harus mengarah ke sesuatu yang lebih baik dan juga berguna. Motor ini untuk sistem brake kita pindah lokasi karena banyak yang lolang-lolang, jadi pusing ah. Brake line udah di-upgrade menggunakan Hell Performance braided stainless. Minyak remnya juga kita flush, kita ganti baru menggunakan Brembo brake fluid dot 4. Dot 4 sebenarnya cukup banget buat kalian yang masih menggunakan untuk road and touring. Tapi kalau memang kalian bisa upgrade, sebenarnya ada beberapa versi lagi yang di provide. Kalian bisa menggunakan ada Motul. Motul itu ada yang mempersiapkan Motul dot 4 tapi HPF, High Performance Fluid, itu bisa 660 derajat Fahrenheit. Lalu Brembo pun juga mengeluarkan yang bisa seperti itu. Brembo Evo 500 itu adalah dot 4 yang bisa sampai 500 derajat Fahrenheit. Brembo LCF 600 juga itu bisa sampai 600 derajat Fahrenheit. Dan ada yang terakhir adalah Brembo HTC 64, itu yang benar-benar racing fluid. Kita tetap concern menggunakan senantiasa brake fluid yang dot 4 karena, well, dot 4 itu safe buat kalian punya komponen dari brake yang dimana banyak seal-seal ada di dalam sana. Saya tidak merekomendasi lagi mulai dari beberapa waktu lalu untuk penggunaan brake fluid terutama dot 5, dan tetap dot 5.1 pun saya sudah tidak merekomendasi untuk digunakan karena nyatanya masih banyak juga kejadian seal malah terjadi defect saat menggunakan menggunakan brake fluid dot 5.1. Oke. Pengereman, performance, apalagi yang disematkan di motor ini. Nah, ini banyak part-part dari SW Motec Germany yang disematkan di motor ini. Mulai dari depan, di sini kalian lihat ada lampu SW Motec. Ini adalah fog light, auxiliary light. Jadi bodinya metal, bracketnya dibikin khusus untuk CB500X. Memang kita tahu SW Motec bikin juga untuk yang ada clamping untuk di crash bar. Tapi kalian tahu lah ya, pemosisian lampu itu makin tinggi makin rendah, tetap proyeksinya berbeda. Jadi doi mutusin untuk pakai yang bracket khusus. Ini semua dari Jerman sudah seperti ini, dan lampunya adalah masing-masing LED Cree 20 watt dengan proyektor. Dua-duanya ini adalah dengan penggunaan lensa proyektor. Nah, banyak yang bilang ini kurang terang, cukup terang, dan lain-lain. Saya mungkin mau menjelaskan ke kalian sisi kelebihan dari penggunaan SW Motec Auxiliary Light Fog Light ini 20 watt. Satu, dengan 20 watt total penggunaan 40 watt, saya rasa masih wajar untuk beban listrik yang dibebankan kepada kelistrikan standar motor. Kita tahu beban tersebut, berapa watt penggunaan, nanti bebannya ke regulator dan kiprok. Jadi kita senantiasa tetap harus maintain penggunaan pengeluaran current listriknya dengan keseimbangan asupan. Lalu saya suka ini karena jadi SW Motec keluarin dua sebenarnya. Tetap 20 watt, tapi yang satu ada fog light, yang satu adalah spotlight. Yang fog light kita bisa gunakan di motor dan dinyalakan senantiasa on, itu tidak bermasalah.
Karena sudah ECE approved juga. Jadi kalian tahu juga sebenarnya lighting itu ada approvalnya, terutama dengan tingkat menyilaukan arah berlawanan ataupun kendaraan di depan. Dengan SW-Motec Projector ini, dia itu menyalanya seperti bulan sabit. Jadi ada garis, seperti lampu standar, ada garis atas, lalu yang terang di bawahnya. Dengan begitu Anda bisa menggunakan lampu ini sebagai auxiliary light alias tambahan lampu. Anytime you want, just turn it on. Beda dengan satu lagi, spotlight, di mana dia sinarnya menembak 360, yang Anda hanya bisa gunakan ketika kendaraan di depan tidak ada, baik yang searah maupun berbeda arah. Kenapa? Tentu Anda tidak mau menjadi orang yang egois, menyalakan lampu, Andanya terang, tapi Anda merugikan orang lain yang kesilauan melihat spion, lalu dari arah berlawanan, Anda enak nyetirnya, dia kesilauan sampai dia nggak bisa lihat jalan. Ya kita jadi pengguna jalan publik, kita nggak boleh egois. Jadi spotlight boleh digunakan, tapi penggunaannya harus kalian yang sopan santun sendiri, ya. Jadi kalau kalian menembus hutan, nggak ada orang, ya mungkin kalian boleh nyalain itu demi safety dan juga your comfort journey gitu ya. Tapi kalau lagi ada di public road, ada orang lain, ya mohon jangan digunakan. Karena saya sendiri juga, menurut saya sangat menyebalkan ketika ada orang egois, menyalakan lampu seperti itu, spotlight, merugikan orang lain, gitu loh. Jadi, ya, please behave lah, please behave. Oke. Idealnya, kalau motor ini nanti touring ke jalan yang benar-benar jauh dan menembus hutan, ya kita akan tambah satu lampu lagi yang berfungsi sebagai tadi, spotlight. Jadi tergantung beban juga kalian melakukan berkendara, apakah touring, waktunya, jamnya, trayeknya seperti apa, nanti matching juga dengan kebutuhan lampu kalian. Ada banyak yang bertanya, oh kalau gitu apa bedanya kok lampu lain ada menyediakan yang namanya sistemnya spot and flood. Nah ini kalian harus tahu juga bahwa kalau ini kan antara spotlightnya 360 nembak full, yang ini adalah fog light, auxiliary light, dia seperti lampu utama, jadi di garis tertentu dia tidak menyilaukan, yang bersinar adalah yang bawahnya. Apa bedanya dengan float dan spot yang lampu lain kadang-kadang mengeluarkan versi seperti itu? Kalian harus tahu bahwa kalau float itu sebenarnya juga mereka menambahkan lensa di depan, reflektor, supaya sinarnya itu tidak mengarah pointing, tapi juga menyebar. Tapi kalian harus cek, sinar diffuse yang menyebar tersebut, arahnya kemana? Melebar ke samping, tapi jadi wide kan? Bagaimana juga dengan menyebar secara vertikal? Karena lampu float sendiri pun, sometimes, itu akan tetap menyilaukan arah berlawanan dan juga arah yang kendaraan di depan kita. Jadi itu yang harus dipertimbangkan juga kalau kalian pilih lampu float. Belum berarti lampu float itu ibaratnya safe buat orang di depan kita dan juga orang berlawanan arah. Oke, lampu fog light ditambahkan, lalu kalian lihat di sini ada Cobra handguard. Ini adalah protektor yang kalian sudah sering jalan pasti tahu, di mana ketika Anda bersenggolan, ataupun jatuh, ataupun masuk hutan, bertabrakan dengan lain-lain. Fungsi proteksi ini apa aja? Satu, lever brake dan lever clutch itu terlindungi. Kedua, your hands. Kalau sampai adanya tumbukan, tangan kita itu terlindungi karena adanya protektor. Tapi yang saya masuk protektor adalah ini. Ini loh. Di sini kalian lihat, ini adalah ada aluminium bar. Ini adalah versi handguard 2 point, jadi bracketnya 1, 2 titik. Bar inilah yang melindungi, bukan plastik. Karena plastik ini sejatinya adalah hanya sebagai wind deflector. Jadi kalau kalian di negara musim dingin ataupun kalian lagi hujan-hujanan, sering kali ya kalau lagi riding itu tangannya pasti kedinginan, basah. Ini loh yang berperan penting melindungi tangan Anda dari cipratan air hujan yang dari depan dan juga angin. Ini fungsinya wind deflector. Istimewanya SW-Motec, ini adalah handguard SW-Motec yang dikeluarkan, sebenarnya diproduksi oleh Buckbuster. Siapa yang nggak tahu handguard dari Buckbuster? Everybody knows.
Dan kalian lihat ini, dia punya LED integrated turn signal yang menyatu di handguard. Ini adalah salah satu kelebihan dari Cobra handguard. Oke, yang lain lagi disematkan di motor ini adalah penggunaan SW Motec Pivot Racer Kit. Tadinya setangnya itu ngeklem di sini. Ini adalah clamping standar, tadinya di sini. Dengan SW Motec Racer Kit, ini bisa bergerak naik ke atas maupun juga bisa mendekat atau menjauh daripada posisi si rider. Ya kalau kalian pakai racer yang model block kan fix ya. Anda hanya bisa bergerak searah dengan si baut. Tapi kalau dengan pivot, ini enaknya Anda bisa bergerakin maju, mundur, tergantung dengan postur tubuh Anda. Jadi kadang ergonomi di motor kan bisa beda-beda nih. Selain kalian bisa ganti stang, juga kalian bisa manfaatin semacam racer seperti ini. Racer ini jauh lebih fleksibel sih kalau menurut saya dan mudah daripada mengganti stang. Kadang-kadang stang motor touring seperti ini itu punya angle yang berbeda dan juga lebar yang berbeda dengan kalau Anda mengganti stang-stang aftermarket. Mana yang paling baik? Menurut saya yang paling baik adalah yang paling suitable dan nyaman digunakan oleh si ridernya sendiri. Tingkat keletihan, kenyamanan, dan confident dari kita bikers itu bergantung sama seberapa nyaman sebenarnya kita naik motor kita sendiri gitu. Jadi ini produk dari SW Motec, produk dari Jermani. Yang saya suka dari produk ini mungkin terlihat sama dengan merek-merek lain yang lebih murah. Yang pasti adalah satu, bahannya, materialnya bukan main-main. Kedua, tingkat versatile-nya. Di kokpit ini sendiri, kalian bisa mendekat, lihat ada beberapa komponen yang disematkan. Salah satunya adalah GPS holder. Ini adalah GPS holder by SW Motec. Jadi ini ada bracket universal, nanti tinggal unit GPS-nya di-attach, base plate-nya, lalu disambung kabel charger-nya dan lain-lain. Nah di sini kalian lihat sebenarnya ini ada spot kosong yang sebenarnya bisa kita install SW Motec Siger soket. Kalian tahu kan ya, soket listrik yang bentuknya Siger itu, atau yang model USB. Ini spotnya kosong, ini tinggal kalian isi pakai produk dari SW Motec, mau colokan model yang Siger ataupun model USB. Ini tinggal dipasang nih. Buat apa? Charger HP, bisa charger GPS, bisa semua soket dari sini dan waterproof. Nah, yang lain daripada kokpit ini, gripnya yang standar diganti menggunakan Arie T Aries rubber grip, warnanya black, empuk tapi grippy. Saya suka produk ini karena keep it simple, low profile, tapi aduh, nyaman di tangan. Habis itu juga apa ya, keset gitu loh. Kopling diganti dengan Akos 1 clutch per kit 24 mili warna black. Selain enteng, jadi Akos 1 clutch per kit ini kan banyak dari kalian memang tahu penggunaannya lebih kepada daya tarik tuas yang jadi lebih enteng. Tapi poin kedua adalah menurut saya ergonomi jari. Tuasnya dibikin benar-benar enak sehingga baik sisi permukaan di depan maupun saat Anda tarik itu posisinya enak. Karena kita tahu jari 4 kita itu tidak lurus loh. Ya kan? Jari 4 kita ini tidak lurus. Jadi shape daripada lever itu menentukan. Spion yang digunakan menggunakan spion Lightech Italy Gemini. Ini adalah spion aftermarket dari Lightech dengan bahan aluminium yang kualitasnya sangat tinggi dan juga kalian masih bisa melihat spion itu dengan baik karena luas permukaannya cukup besar. Dan kalian perlu tahu juga di Italy itu spion nggak sembarangan spion. Luas permukaan, sifat cekung cembungnya. Kalau spion sifatnya cekung atau cembung? Betul, cembung. Dengan lensa yang cembung, jadi wide, bisa melihat areanya. Kalau kalian pakai spion udah kecil, flat, kelihatannya kan susah ya. Itu. Oke, di sini ada switch untuk menyalakan SW Motec lampu, switch terpisah yang udah tergabung karena pemasangannya mereka dapat cable kit, plug and play dan safe. Kita nggak mau kita pasang aksesoris tapi bermasalah dengan kelistrikan nanti di jalan. Oke, terus di sini juga kita sematkan gas spontan dari Akos 1. Jadi gas spontan ini memang throttle-nya lebih pendek. Ini sebenarnya kita sematkan lengkap dengan switch kanan ini karena karena kita menggunakan racer sehingga kabel gasnya dan kabel koplingnya itu sebenarnya sudah kependekan. Kita tidak pernah mau memaksakan customer menggunakan begitu aja karena kita takut nanti dalam perjalanan malah jadi bermasalah. Pertama kali kita coba seperti kopling ini adalah yang kita ganti adalah kabelnya. Kita cari di aftermarket kabel kopling yang lebih panjang supaya mumpuni panjangnya baik lagi belok kanan kiri maupun saat shock kita tarik dan turun. Safety nomor 1. Lalu di sisi sini juga, kenapa pakai gas spontan? Karena kabel gas yang standarnya kependekan
Dan kita skakmat tidak bisa mengganti kabel gas standarnya untuk menjadi lebih panjang karena berhubungan dengan batok standarnya dan juga di throttle bodinya. Jadi mau nggak mau kita pakein gas spontan untuk mengakomodir dan jauh lebih safety. Kalian lihat di sini, tadinya di standar soket standarnya itu ada on-off button, starter button, dan juga ada hazard. Hazard buttonnya kita ubah menggunakan switch dari 9. Bracketnya pun kita custom khusus dengan plat stainless SS304 tebal 1,5 mili. Semuanya harus tetap rapi. Dan juga kabelnya rapi, semuanya safety. Kita nggak mau ubahan yang dilakukan sampai menurunkan reliability. Oke, apalagi yang tersematkan? Ada tank bag. Nah, tank bag ini adalah tank bag terbaru tahun 2020 dari SW Motec. Ini adalah tipe SW Motec Pro. Line up modelnya udah lebih baru. Kalian lihat ini kotak-kotak ini baru. Soon akan dirilis oleh mereka. Ini nanti ada lagi nih. Selipan-selipan bisa kalian taruh iPad, HP, GPS, dan lain-lain. Lagi mereka persiapkan. Lalu, ini cukup kecil, gampang dibawa. Ya kalian mau ke toilet atau apa ya, berhenti di pom bensin. Dompet HP kan taruh sini nih, bisa dibawa langsung carry, gampang. Ini ada adaptor khususnya, yang memang udah disiapkan oleh SW Motec pun. Jadi modelnya kayak gini kalau di CB500X, di motor-motor lain berbeda. Yang unik adalah sistem locknya. Ini jauh lebih enak daripada yang lama. Jadi dia ada sistem magnetnya. Anda nggak usah cari-cari sampai pas. Can you see? Saya taruhnya itu nggak pakai saya cari-cari. Karena dia ada magnetnya, dia akan menyesuaikan sendiri posisinya. Ini udah lock nih langsung. Saya nggak tekan, nggak apa. Saya buka lagi ya. Jadi buka tutup mekanismenya juga cuma tinggal tarik kabel merah ini. Saya taruh, misalnya saya dari atas nih ya. Tuh. Oke, dengan adanya magnet, jauh lebih easy. Saya dari bawah. That's it. Langsung auto lock. Quick lock-nya itu sangat menyenangkan. Jadi SW Motec itu kenapa perusahaannya saya suka banget, karena fokus concern dia dalam development adalah utamanya tentang kenyamanan dan quality kalian menggunakan produk-produk mereka. Oke, ini tank bag-nya bukanya seperti itu. Ada raincoat-nya juga, dan juga ini size-nya expandable. Jadi ini size-nya 5-9 liter. Ini posisi 5 liter. Kalau emang butuh banyak, ceritanya dari ATM bawa duit banyak gitu ya, kurang. Ini posisi 9 liter. Jadi dia expandable, modelnya bagus, stylingnya oke. Oke, dipasangin ini. Lalu kalian di sini lihat ada crash bar-nya, udah dipasang juga. Crash bar kit SW Motec memang terkenal paling simpel. Kalian harus tahu bahwa crash bar SW Motec ini, tubularnya ini tidak menggunakan pipa dengan size pasaran. Thickness-nya itu khusus, yang memang sudah diciptakan. Kalau nggak salah, produk SW Motec yang bagian crash bar ini, mereka produksinya di pabrik di Ceko dengan supply khusus daripada bahan, thickness-nya lebih tebal, kualitas welding top notch. Jangan harap welding ini ada pinhole ataupun nanti lepas. No. Kalian bisa lihat di YouTube itu SW Motec sering bikin video, mereka tes crash bar, mereka jatuhin seberapa kokohnya crash bar mereka. Kokoh, welding bagus, fitment posisinya juga mereka selalu memperhitungkan. Karena kalau di mekanika engineering, kalian yang backgroundnya teknik juga pasti mempelajari dengan apa yang ada di motor, kita menentukan titik spot point untuk memegang dan kekuatan. Yang pasti semuanya udah diperhitungkan juga. Seperti di motor ini ada 3 poin. 1, 2, 3. Yang depan itu adalah bar besi menghubungkan antara kiri dan kanan. Jadi bar besi yang bagian depan ini mendistribusikan juga nanti adanya impact pressure kalau terjadi impact di sisi array seperti ini. Nah, kenapa sih slim banget? Kenapa sih kecil banget? Oke, dulu saya pernah minta ada SW Motec untuk bikin crash bar sesuai dengan selera orang Indonesia, di mana makin gede, makin banyak, makin bagus katanya. Karena mau lindungin body. Lucu ya, seringkali kita menginginkan motor itu lebih enteng, lebih enak. Makin enteng, center of gravity, nimble-nya, di bawahnya semua makin lebih enak.
kenapa pasang aksesoris terus berusaha untuk diberat-beratin seberat-beratnya. One point. Second point adalah fokus dari crash bar adalah melindungi posisi vital dari kendaraan supaya gimana pun saat Anda terjadi crash yang tidak diinginkan, ya kan? Gimana pun Anda bisa melanjutkan perjalanan. Contoh, posisi di sini dia akan memprotek bagian engine case dan juga melihat radiator dan juga menjaga posisi angle setang. Ini juga semua udah diperhitungkan. Kalau sampai jatuh, setangnya misalnya ke kiri, angle roda dan lain-lain itu sudah melewati. Jadi mereka membuat seminim mungkin supaya tidak membebani dan juga seringkas mungkin, tapi efektif. Itulah inti dari crash bar SW Motec. So far, pengguna crash bar SW Motec di motor manapun, semuanya puas. Oke, item selanjutnya yang akan saya bahas yakni skid plate alias engine guard. Jadi ini disebutnya sebagai skid plate, disebutnya sebagai lower engine guard, yang tujuannya adalah melindungi, tujuannya melindungi bagian dari mesin, bagian bawah daripada mesin Anda dari, terutamanya nih ya, saat Anda melewati jalan berbatuan atau gundukan, plat dek bawah inilah yang akan melindungi crankcase oil Anda di bagian bawah. Jadi itulah tujuannya skid plate alias engine guard. Hal yang sering kali orang juga suka mungkin remehkan. Padahal kalau ketika Anda melakukan touring yang terabas, merobos area-area medan yang cukup berat, ini sangat diperlukan. Nah, item selanjutnya ini nih. CB500 itu datang dari pabrik cuma ada side stand. Kalau kalian yang suka touring, lagi fitting box dan lain-lain, tahu banget lah ya, Anda membutuhkan center stand. SW Motec itu create center stand banyak di motor daily, touring maupun adventure, dan konstruksinya juga top, fungsinya juga top. Seperti yang kalian lihat di motor ini. Dari tadi kalian lihat video, berapa dari kalian yang menyadari bahwa motor ini berdiri tegak pada center stand. Nah, motor ini udah dipasangin center stand dari SW Motec yang sangat kuat, kokoh, dan fungsional. Footstep-nya juga udah diganti menggunakan SW Motec Footpack, di mana dibandingkan dengan yang standar, ini lebih luas permukaannya. Side effect apa sih kalau Anda menambah luas permukaan? Nah, ini. Kalau Anda nggak ngerasain, Anda nggak bakalan tahu. Dengan permukaan yang sangat luas, tekanan di bawah kaki Anda itu jauh lebih nyaman karena tidak sakit. Walaupun Anda pakai sepatu touring, tentu luas permukaan yang lebih besar tentu akan memberikan kenyamanan yang jauh lebih enak. Ditambah lagi dengan rubber pad yang disematkan oleh SW Motec di footpack-nya ini. Ini footpack-nya juga nggak sekeras itu, jadi ini juga sedikit membantu meredam getaran yang saat Anda alami dalam perjalanan. Kalau Anda lagi berjalannya benar-benar muddy, terus juga licin, karet rubber ini bisa easily dilepas, dan ini jadinya tajam-tajam besi seperti halnya kalian punya footpack di motor motocross. Nah, licin banget tuh, supaya sepatu nemploknya benar-benar kokoh. Nah, karetnya bisa gampang dilepas, lalu jadinya pijakan yang besi tajam-tajam banyak itu. Ini adalah item baru dari SW Motec. Sebenarnya sudah item lama, saya juga udah lihat udah lama. SW Motec cushion pad buat seat. Sistem kerjanya, this is it. SW Motec. Tonjol-tonjol. Wih, six pack bro. Air cushion. Dia sistemnya itu air cushion. Ini kalian bisa inflate dan deflate sesuai keinginan kalian. Kencangnya seberapa sesuai keinginan kalian. Dan ada covernya khusus seperti ini. Nah, saya dulu udah lihat barang ini lama. Dan berdasarkan rekomendasi dari SW Motec, sebenarnya barang ini sangat laris digunain oleh para mereka yang suka touring. Tapi sedikit banyak saya sebenarnya nggak percaya karena bentuknya air cushion kok jadinya kayaknya jadi lebih tinggi, terus juga nggak bakal bisa senyaman itu. Customer CB500X ini ngotot pengen diorderin depan belakang, dan kemarin setelah terpasang saya cobain. Damn bro, nyaman banget, enak banget.
Dan saya baru sadar Cushion Air ini adalah sama seperti yang kalian temukan di Cushion Air di ranjang ICU rumah sakit. Dan ini nyaman banget. Dia itu nggak kaku. Jadi sistemnya gimana ya? Tekanannya itu bisa split merata. Jadi nggak keras, bener-bener nggak keras, adem, nyaman, dan easy to install. Ini barang recommended dan segera deh. Saya akan order banyakan Air Cushion ini buat kalian yang suka touring. Nyaman banget bro, recommend setengah mati. Oke, top box. Sebenarnya motor ini ordernya adalah top box Trax ADV, baik di samping maupun di belakang. Tapi shipmentnya belum nyampe semua, jadi yang samping belum sampai karena due to the COVID-19 banyak kendala, terutama di bagian produksi. Alhasil sudah sekian bulan SW Motek pabriknya itu mengalami kendala baik dalam pasokan maupun juga produksi karena pembatasan load tenaga kerja. Ya akhirnya belum nyampe, tapi nggak apa-apa, soon akan sampai. Kita akan bahas dulu Trax Top Box ADV SW Motek ini. 38 liter, quick lock, lepas pasangnya gampang, very strong, thanks to the bracket. Ini bracketnya khusus alureknya dari SW Motek. Saya akan peragakan. Kalau Anda udah sampai tempat tujuan, mau buka ya. Ini mau buka barang-barang kompartemen dulu ya. Ini key-nya cukup satu. Jadi since 2020 mereka bikin bahwa locknya sekarang kan ada dua. Kalau kebanyakan kunci juga ribet. Jadi kunci satu untuk satu anak kunci untuk dua lock. Kita buka kompartemennya. Oke. Saya akan jelasin satu-satu dulu. Ini adalah weatherproof. Di sini ada full foam seal. Jadi air nggak bisa masuk. Ini adalah net sebagai optional parts yang disediakan, tapi cangkolannya semua udah di prepare oleh SW Motek. Jadi kalau kalian mau taruh peralatan yang sisi sini juga bisa. Contoh jas hujan, supaya nggak ketumpuk di dalam, nyarinya gampang, cepat. Saya sini. Lalu sini dalamnya kosong. Nah, banyak dari kalian kalau pakai top box mau masuk hotel, masa box-boxnya bisa aja sih box-boxnya kamu bawa, bisa juga boxnya kamu tinggal. Nah, dia tuh create inner bag yang udah sesuai untuk top box ini. Dan bahannya bukan main-main. Ini Gore-Tex. Ya, bawahnya waterproof. Ini Gore-Tex. Kalau barang kalian udah habis packing, kalian tinggal masukin. Easily. That's it. Langsung lanjut perjalanan. Mau keluar dari hotel, top boxnya tinggalin di parkiran, ini langsung kalian bawa. Top boxnya nggak bisa diambil karena ada lock khususnya, sehingga tidak bisa lepas daripada motor. Oke, saya taruh lagi. Jadi ini alurek, quick lock, top box, ditambahin safety net, ditambahin inner bag. Saya akan lepas top box ini. SW Motek itu create something ya, Germany ya. Wah, tinggal dibawa. Sisanya tinggal alurek sama quick locknya. Nah, ini yang mau saya kasih lihat. Ini adalah adapter quick lock dari SW Motek yang teknologinya juga ini yang 2020. Langsung bisa dilepas tanpa screw and nut. Sisa di motor hanyalah alurek. Kalian tahu bahwa kalau kalian lagi nggak touring, motor ini mau dipakai harian, kita kan alurek mungkin kita nggak akan lepas. Jadinya bobotnya semini mungkin, tapi ini semua rigid. Lalu Anda bisa masih menggantungkan barang juga kalau in case ya, digantung cukup di sini. Kalau mau pakai box, tinggal pasang quick locknya, adapternya. Dah, nggak pakai mur baut. Dan juga pasang boxnya. Kunci deh. Supaya nggak bisa dicuri top boxnya. Seperti itu. Kalian di sini lihat, di sini ada bar, di sini ada bar, di sini ada cangkolan. Tujuannya adalah
SW Motec menyiapkan dry bag khusus untuk ditaruh di atas top box kalau Anda bawaannya lebih banyak daripada kapasitas daripada box. Jadi nanti dry bag-nya bisa ditaruh di atasnya lagi, diikat kayak yang ada, ataupun kalian lagi touring kemana, mau beli pisang tiba-tiba, taruh di mana, taruh di atas, lalu diikat. Semuanya udah ditambahkan berdasarkan experience daripada kalian yang pada touring lalu butuh kompartemen tambahan. Ya ini mereka sudah pikirkan. Bahkan SW Motec itu memikirkan kenyamanan dari si passenger. Kalau kalian bawa boncengan dan ini top box, berapa banyak daripada kalian yang saat berkendara nyender di top box? Top boxnya sih kuat, tapi top box itu keras bro. Jadi mereka bikinin foam pad. Ini foam pad tambahan, ini foam pad tambahan. Tujuannya adalah ketika Anda passenger duduk di sini, nyaman nih pantatnya. Punggungnya juga nyaman, karena saat Anda jalan bergetar, yang nempel di bodi Anda adalah foam pad. Jadi, hal-hal sekecil inilah yang menurut saya memberikan nilai lebih tentang siapa SW Motec dan manfaat yang dia berikan. Motor ini juga menggunakan ban yang menurut saya sangat rekomendasi buat kalian yang melakukan perjalanan touring atau di motor genre seperti ini. Ini adalah ban Metzeler Germany yang sebenarnya perusahaannya udah dibeli Pirelli. Jadi satu induk lah ya, satu owner. Tapi boleh dibilang ban Tourance ini adalah sangat recommended. Ban dual purpose, buat on-road masih enak, buat jalan berbatu enak, buat jalan berpasir masih enak, muddy ya masih bisa lah daripada ban yang benar-benar on-road. Ini ban Tourance ini sangat rekomendasi buat kalian yang pakai motor touring. Rantai juga merupakan salah satu pertimbangan, seperti halnya, jadi info dari Bro Mario Irot juga, rantai itu menjadi peran penting kalau Anda berkendara karena kekuatan yang dicari. Jadi motor ini juga di-upgrade, rantainya menggunakan Eka Chain, pure Jepang. Rantai yang disematkan adalah tipe MVXZ. MVXZ ini karakternya, dia seal-nya adalah Quadra X-Ring atau QX-Ring. Jadi smooth, dan juga rolling resistance-nya mempengaruhi ekonomi dari kendaraan Anda. Nah, coba bayangin rantai Anda kalau se-smooth ini. Ya. Ini peran salah satunya dari rantai sebagai penghambat. Kedua, tipe MVXZ, pin dan plates-nya itu thickness-nya jauh lebih tebal dan besar. Tujuannya apa? Yaitu durability. Jadi untuk saya rasa rantai yang kita kejar endurance, this is the best option you can get. Eka Chain tipe MVXZ. Lalu tire valve juga udah kita ganti menggunakan Project One yang 90 derajat. Tire valve yang kita bikin di Taiwan, dan juga inner daripada tire valve juga kita cari yang kualitas terbaik supaya menghindari leak atau bocor. Karena bagi saya ini bukan aksesoris, ini adalah salah satu item yang membantu kita dalam pengisian udara, dan juga kita harus make sure kualitasnya baik supaya nggak ada kebocoran. Lanjutnya, di crash bar kanan kalian bisa lihat kita pasangin dry bag 8 liter. Nah, ini adalah dry bag 8 liter yang disematkan di crash bar. Ini adalah bikinan SW Motec, memang dibikin khusus, selalu bentuknya itu bisa dipasang di crash bar sebagai kompartemen tambahan ketika Anda riding. Sama seperti yang kalian lihat di motornya African Twin Bro Mario Irot, The Wheel Story. Motor ini sudah sejatinya kita sematkan semua perlengkapan yang dibutuhkan oleh customer-nya. Kita merasa happy karena One Trip Motor Shop dipercaya oleh customer, dan juga kita bisa provide. Kita itu happy karena kita biasa bisa provide kebutuhan daripada biker di tanah air yang punya kebutuhan tertentu yang akhirnya tercapai dengan keberadaan kita sebagai penyedia parts. Itu menurut saya, disitulah kita merasa bahwa kerja ini bisa menjadi suatu ibadah yang sangat baik. Udah kita QC, sekarang tinggal menunggu ownernya datang, diambil, dan semoga Doi happy dan perjalanan Doi menggunakan motor ini menjadi enjoyable. Thank you for watching. Kita tunggu nanti project-project selanjutnya, kita akan post juga di YouTube. Kalian senantiasa cek website kita di www.onetripmotorshop.com untuk part-part sesuai motor kendaraan Anda dan juga brand-brand yang kita carry. Kalian bisa cek Instagram kita selalu. Katalog part ada di Instagram one3.store, dan juga used part ada di one3 used part, dan juga kalian bisa lihat lifestyle alias kegiatan dari One Trip Motor Shop di Instagram @one3motorshop.
Oke, thank you for watching dan see you on the next video. Thank you buat supportnya kalian. See you. Bye-bye.